Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 616. Yes, kali ini teman kita akan coba untuk membahas kembali fakta menarik dari seri Super Sentai yang pastinya sudah pasti kalian tahu lah ya teman, serial satu ini juga sempat rame ya, karena seriesnya ini sebenarnya ini underrated ya, dan juga jadi salah satu Super Sentai dengan rating terburuk ya teman ya. Kenapa nih ya kan, Sentai ketiga yang bertemakan ninja ini kok dapat rating terburuk, padahal ini tuh adalah Sentai anniversary ke-40 ya teman ya. Jadi kenapa bisa kayak itu? Mari kita sedikit breakdown dulu ya teman ya, untuk Super Sentai Shuriken Sentai Ninja ini ya teman ya. Jadi kalau sekarang hitungan itu dia timnya tuh ke 39 ya teman ya. Kalau untuk secara misalnya kalau ke Zyuohger itu hitungannya 40 Super Sentai sebelum ada Lupin sama Pat Ranger ya teman ya. Jadi ini tuh sebelum Lupin sama Pato itu tayang, setelah Lupin sama Pato tuh tayang baru si Ninja itu masuknya ke 40, karena itu juga udah dikonfirmasi di Sentai Gojujir ya teman ya, karena untuk Super Sentai Ninja itu masuknya ke anniversary ke-40 ya teman ya. Dan Kira Major itu di anniversary ke-45 tahun. Fakta berikutnya teman, jadi Super Sentai Ninja ini itu menjadi Super Sentai ketiga yang bertemakan ninja ataupun shinobi ya teman ya. Kalau bisa kita hitung Shinkenger juga masuk ya, berarti ya ini Sentai ke 4 berarti ya, atau Dom Brothers mungkin bisa masuk juga ya teman ya. Berarti kalau misalkan itu ya berarti udah ada 5 Super Sentai yang bertemakan unsur Jepang yang sangat kental ya teman ya. Jadi kalau kita bisa hitung nih ya, untuk ninja itu dia Super Sentai ketiga untuk bertemakan ninja atau shinobi, dia juga Super Sentai ke 5 ya, ataupun keempat ya untuk bertemakan Jepang-Jepang nih gitu ya. Terus juga pastinya dia sudah bersama dengan Kaku Ranger, Hurricaneger, terus juga Shinkenger dan juga Dom Brothers ya teman ya, karena juga mengangkat konsep atau cerita dari Momotaro ya teman ya. Dan juga untuk yang berikutnya ya teman ya, untuk Ninja ini itu sudah pasti tayangnya itu juga di tanggal 22 Februari dan sama ya teman ya, kan namanya kan ada Ninja atau ni alias ada dua kata angka 2 dan 2 kan, kayak ni ya kan ya. Jadi itu juga sama dengan penayangannya di tanggal 22 Februari 2015 berarti ya. Dan juga di tanggal 22 Februari ini itu diperingati sebagai Hari Ninja Nasional di Jepang ya teman ya. Karena di tanggal itu juga tepat di episode ke-7 dari Shuriken Sentai Ninja itu juga ditampilkan ya teman beberapa cameo. Dan juga nih ya, kenapa bisa Shuriken Sentai Ninja itu disebut sebagai Sentai ke-40 untuk anniversary-nya? Karena cameo dari beberapa Sentai ini juga yang menjadi bukti lah gitu ya, kalau misalkan Ninja ini tuh memang betul-betul memperkuat untuk unsur nostalgia dan juga unsur ninjanya gitu ya. Jadi bukannya itu aja teman ya, jadi selain ada si Hurricane Red, ada juga Ninja Red dan juga ada Aka Red ya teman ya, ya juga menjadi cameo di salah satu episode ya teman ya. Ada juga si Maji Yellow ya teman ya, itu juga menjadi cameo tentang sihir ya teman ya, karena sebenarnya di konsep Ninja itu ada konsep sihirnya juga ya teman ya, termasuk si member Ranger birunya yaitu si Yakumo ya, karena juga dia berlatih atau berguru sama si Machielo itu. Dan juga selain itu ada si Shurikenger ya teman ya, yang juga muncul di sana juga. Nah selain itu juga kan ada kayak inilah ya kayaknya membernya dari Hurricane juga kayaknya, kalau salah siapa ya, si Hurricane Red sama siapa itu Hurricane Yellow Blue gitu ya, sama juga Shurikenger gitu ya, yang Go Ranger enggak ada gitu ya. Jadi pastinya juga cameo seperti ini juga ya betul-betul membantu lah ya teman-teman ya, untuk setidaknya unsur ninja itu nggak kelewat lah teman-teman ya. Dan kalau untuk cameo lainnya ada dari episode
30 ya teman-teman ya. Itu ada si Chihiro Yamamoto, alias ya kalau di Ultraman dia jadi Tobalaiha, ikannya di Ultraman Cheat. Di sini ikan dia berperan sebagai temannya dari Takaharu ya teman, si leader dari Ninja itu sendiri. Nah, oke teman, mari kita coba bahas untuk konsep awal dari Ninja ini dari praproduksinya gitu ya. Jadi udah diajukan nih, kayaknya termasuk soal pekerjaan yang diimpikan ya. Mungkin maksudnya yang bisa diwujudkan dan bisa dilakukan oleh anak-anak itu juga. Dan bisa disatukan dengan pekerjaan dan juga ninja ya teman ya. Tapi karena mungkin sulit gitu ya, jadi mereka memilih tentang ninja aja gitu. Dan juga untuk Ninja ini tuh berbeda sekali gitu ya dengan yang lainnya, karena Ninja ini tuh lebih ke arah yang tidak apa ya, tidak seperti ninja umumnya gitu ya, yang maksudnya tuh nggak perlu pakai catchphrase kayak shinobi yang bersembunyi gitu ya. Maksudnya mereka kan sering kan ya kayak nyebutin shinobi naredomo shorobanai, alias shinobi yang tidak pernah bersembunyi gitu ya. Jadi lebih ke arah kayak Hollywood lah gitu ya. Jadi katanya tuh kayak shinobi-nya tuh lebih kayak apa ya, betul-betul ada roll call-nya ya kan ya. Jadi kayak show off-nya tuh langsung di musuhnya gitu ya, tidak pernah bersembunyi. Ya harusnya sih ya apa namanya, umumnya kan ya nggak perlu disebutkan gitu ya, tapi memang dari secara gerakannya itu memang sembunyi-sembunyi tapi mematikan lah gitu ya. Memang 180 derajat sekali ya teman-teman ya. Nah ini juga termasuk salah satu Sentai yang konsep keluarganya tuh masih dipertahankan ya teman-teman ya. Walaupun ini juga tidak termasuk kayak misalnya Five Man, Go-Go Five, Machi Ranger, yang dimana itu semuanya ya kan satu keluarga itu jadi ranger ya teman-teman ya. Kalau di Five Man kan itu semuanya guru, Go-Go Five itu semuanya penyelamat ya kan, penyelamat warga sipil. Terus juga Machi Ranger itu ya keluarga sihir gitu ya. Sementara kalau Ninja ini itu awalnya ya itu mau dibuat semuanya itu adalah saudara sepupu, tapi diubah menjadi kakak beradik untuk si Takaharu Igasaki dan Fuka Igasaki ya termnya si Akane Ninja dan juga Shiro Ninja, yang dimana juga ya untuk kesannya tuh juga lebih menarik lah gitu ya, karena untuk satu keluarga dari situ juga, terutama untuk dia kan punya kakek ya temannya si Yoshitaka ya kalau salah ya, Yoshitaka Igasaki. Terus juga dia punya keturunannya ya, jadi Sentai ini pun juga dia punya keturunan juga loh ya temannya. Jadi apa namanya, ada keturunan Igasakinya ya kayaknya, ada apa kayak si Takaharu, Yoshitaka, Yoshiharu sama Tsumuji ya temannya. Dia punya ayah juga ya temannya, itu Tsumuji Igasaki. Jadi betul-betul menerapkan konsep keturunan juga ya temannya, keturunan Igasaki, klan ninja Igasaki gitu ya. Terus juga untuk penulis utama dari Ninja ini tuh adalah Kento Shimoyama ya teman-teman ya, yang juga kalau setelahnya dia juga pernah mengisi atau menulis untuk beberapa episode dari Kamen Rider Zio ya teman-teman ya. Dan ya mungkin kenapa bisa seburuk ini ya, maksudnya kenapa bisa kayak ratingnya itu jadi anjlok ya teman ya, karena untuk konsepnya sebenarnya udah bagus ya teman ya. Konsep keluarga dia punya multi generasi ya kan, yaitu ada kakek nenek, ayah ibu dan juga anak-anak gitu ya. Shimoyama punya kebijakan untuk tidak membuat cerita Naruto yang mudah ditebak gitu. Dia punya konsep pilih sendiri petualanganmu, jadi ini kayak konsep Naruto select your karakter aja lah gitu ya. Dan juga ada arahan utama tapi detailnya dibiarkan samar supaya cerita Naruto bisa bercabang menjadi arahan manapun tergantung kita yang nonton ya. Terus juga untuk produser Naomi Takebe menginginkan adegan aksi yang mendorong batas yang bisa dicapai oleh tubuh manusia, tapi pada saat ada roll call-nya gitu ya, itu mayoritaskan dengan akrobatik seperti flip dan berputar dilakukan sendiri oleh street actor tanpa bantuan alat. Karena itulah street actor dari Akane Ninja dan juga Ao Ninja menggunakan aktor baru yang sudah terlatih untuk adegan flip di acara show dan juga Ninja ini ya gitu ya. Awalnya Ninja ini tuh sudah dijadwalkan untuk tayang perdana pada tanggal 15 Februari 2015 ya teman ya. Tapi menjelang akhir judul dari Resistance Tokyo di episode 46 itu ditunda ya kan oleh TV Asahi karena menayangkan liputan berita jurnalis Kenji Goto yang wafat ketika menjadi sandera suatu organisasi. Saya nggak perlu sebutkan lah ya teman ya. Episode terakhir episode 47 pun juga dimundur ke 15 Februari dan episode perdananya di tanggal 22 Februari ya teman. Ninja menjadi Sentai pertama di mana keenam anggotanya diperankan oleh aktor dan aktris kelahiran di tahun Heisei, yaitu tahun 90-an.
Wow, jadi ini juga salah satu yang menarik ya teman, dan juga ya preskonnya masih di outdoor ya teman ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ada yang di indoor juga gitu. Jadi ini kenapa bisa kayak itu ya, mungkin karena untuk langsung bisa langsung berkenalan lah gitu ya sama anak-anak gitu ya. Jadi memang rata-rata juga udah matang semua ya teman ya, maksudnya udah dari umur 20 ke atas semua ya teman, kecuali mungkin si Yukayano ya teman, karena kelihatannya kirain masih umur 19 tahun, 20 tahun gitu ya, tapi ternyata ya masih sepantaran gitu ya. Karena ini juga ada beberapa case yang juga menarik perhatian kita ya teman. Nah, jadi ini adalah salah satu keunikan juga ya teman ya. Jadi ini mungkin pertama kalinya kita kehadiran 3 Red Ranger ya untuk season ini gitu ya. Jadi ada si Aka Ninja sendiri yaitu Takaharunya, terus juga ada Aka Ninja versi generasi baru ya teman, atau mungkin keturunan dari Takaharu yaitu si Yoshiharu ya teman ya. Yoshiharu, terus juga ada Yoshitaka, dan juga ada Tsumuji ya teman. Jadi sebanyak ada 4 ya teman ya. Takaharu, Yoshiharu, Yoshitaka, dan juga Tsumuji ya teman. Ada 4 generasi Aka Ninja ya teman ya. Bayangkan sebanyak itu mereka mengalahkan kayak misalnya Time Ranger, cuma ya kita bisa hitung mungkin 2 Red Ranger ya teman ya. Tapi kan itu kan Red Ranger yang dimaksud itu adalah Six Ranger juga ya teman ya, alias si Time Fire. Tapi ini ada 4 Red Ranger ya, bayangkan. Itu pastinya ada si Takashi Sasano yang sebelumnya jadi Kenzo Mukai di B-Fighter ya. Dia menjadi Yoshitaka Igasaki, sang kakek sekaligus mentor dari Ninja. Toshihiro Yashiba menjadi Tsumuji Igasaki, putra Yoshitaka sekaligus ayah Takaharu dan juga Fuka Igasaki. Sebelumnya juga sempat menjadi bintang tamu di Aba Ranger dan Garo Makai Senki. Wow. Nah, ngomongin cameo nih ya teman, jadi di Ninja ini pun juga ada cameo spesial ya teman, yaitu dari Metal Hero ya teman, yaitu ada si Jiraiya ya. Jadi Jiraiya ini pun juga betul-betul membuat kita tuh kayak wah, amazing sekali lah gitu ya, karena perannya juga di sini kan jadi satu-satunya kemunculan Metal Hero di sini gitu ya. Karena biasanya kan kayak Gavan lah gitu ya, Shider lah gitu. Ini ada si Ninja Jiraiya ya teman ya, salah satu legendary ninja yang juga pastinya kalian tahu lah ya seberapa nostalgia dan juga seberapa impact dari Jiraiya itu ya teman. Terus juga pastinya dia muncul di episode 34 ya teman ya, kan misalkan dia tuh partnernya sama si ceweknya ya teman. Jadi ini juga luar biasa ya. Nah, ini kita maksud ya teman, di episode ke-38 muncul si Machielo ya teman ya, yang mana juga menjadi mentor sekaligus pastinya ya guru juga lah teman bagi Yakumo alias si Aoninja itu sendiri gitu ya. Itu juga pastinya betul-betul unik sekali, dan terakhir kali yang mungkin ini betul-betul terakhir ya munculan cameo-nya, yaitu adalah si Shurikenger ya teman ya, si ninja dengan 1000 wajah ya. Memang nggak tahu user utamanya itu siapa gitu ya, maksudnya ada sih namanya cuma lupa namanya, tapi maksudnya untuk dia menggunakan berbagai macam wajah gitu ya untuk menyamarkan dirinya. Nah, di episode spesial Ninja ini juga betul-betul unik ya teman, di episode 7 doang ya. Jadi di episode Spring Ninja Festival ini menampilkan cameo dari Hurricane Red dan juga Ninja Red ya teman ya, si Sasuke dan juga si Yusuke Shino ya teman ya. Betul-betul luar biasa ya teman ya. Siapa ya? Yosuke Shina ya teman ya, sorry, bukan Yosuke Shino, Yosuke Shina gitu ya. Dan betul-betul apa ya, lihat dua shinobi ini tuh kayak berasa jomplang sekali ya temennya dengan si ninja ini. Maksudnya ninja-nya ya temennya, karena ninja ini tuh terkesan tuh kayak Gen Z-nya lah gitu ya. Kalau untuk Hurricane Ranger dan Kaku Ranger ini mah sepuh gitu ya. Jadi maksudnya perbedaannya tuh sangat jomplang sekali gitu ya untuk ninja ini. Karena lihat ya, mereka nih nggak perlu pakai catchphrase yang seperti apapun itu ya, cukup dengan tindakan ya. Ada sih catchphrase-nya gitu ya, bahkan Hurricane Ranger pun juga pakai catchphrase ya temennya. Tapi catchphrase-nya itu lebih ke arah kayak melambangkan alam, kekuatan mereka itu sendiri gitu ya, dan juga bagaimana presence sebagai seorang ninja itu juga. Jadi itulah yang membuat Hurricane Ranger itu setidaknya ya roll count-nya sendiri itu tidak terlalu mainstream, walaupun panjang banget ya sampai 1 menit, bayangkan roll count-nya itu, tapi ya tetap intimidasinya tuh dapat. Terus juga untuk Kaku Ranger itu ya simple juga ya temen ya, kayak yaudah ya kan ya, apa namanya, Super Henge Dorong Ceja Kaku Ranger dah selesai gitu ya. Dan betul-betul luar biasa ya teman episode ke-7 ini, karena ya perkumpulan ninja gitu loh ya kan, luar biasa guys.
Dan yang terakhir mungkin ini ya temennya, yaitu adalah dari episode 30 ya temennya, yaitu ada si Chihiro Yamamoto ya temennya, yang juga berperan sebagai Tobaleha di Ultraman Cheat. Di sini juga dia menjadi si apa namanya, Yoko gitu ya, lupa pokoknya, juga dari teman satu inilah ya kan, satu angkatan untuk latihan ninja ini gitu ya. Dan saya kira dia bakalan jadi ninja juga loh temennya, karena ini potensial sekali gitu ya, jadi kayak karakter tambahan atau ekstra kekuatan lah gitu ya, dia itu bisa loh ya temennya untuk menjadi extra ranger lah gitu ya. Masa iya ya kan, soalnya ya cuman sampai 6 aja gitu ya, maksudnya 6 plus 2 mungkin ya, karena kan ya ada keturunan juga gitu ya. Inilah yang membuat untuk semuanya tuh betul-betul wah, ada manajer baru nih kan ya. Karena jujur ya teman-teman ya, outfitnya mendukung sekali gitu ya. Outfit untuk dia tuh jadi ninja tuh mendukung sekali gitu ya. Kayak betul-betul begitu ya kan ya. Terus juga dari muncul juga sampai episode 30 aja teman. Ini juga bareng sih ini Ryuji ya teman ya, maksudnya Ryuji Deco Buster ya teman. Di sini dia tuh dari Kiroki Ise ya teman ya, salah satu teman juga yang juga di sini dipengaruhi oleh musuh ya teman ya. Sebenarnya dia tuh baik juga ya teman, cuman dia kan lagi dipengaruhi sampai juga langsung dihabisin sama ninja dan juga si teman ceweknya ini. Nah, di sini juga ada suatu cameo ya kan, yang juga menjadi suatu hal yang kebetulan yang akan terjadi ya teman ya, dan betulan terjadi ya kan sampai sekarang, yaitu adalah cameo dari ini ya, Yoshi Sudarso alias Dino Charge Blue Ranger ya. Jadi pastinya juga di sini dia jadi turis doang lah, kayak NPC doang gitu ya di episode 34 ya berarti ya. Soalnya juga itu betul-betul pas sekali gitu ya, di situ muncul si Jiraiya ya teman ya. Malah di sini dia tuh diselamatkan sama si Aoninger ya temennya, alias Ranger birunya itu sendiri gitu ya. Dan kalian tebak lah ya temennya, ini apa yang akan terjadi, yaitu adalah si kembarnya itu ya, adiknya dari si Yoshi Darso alias Preston, dia menjadi Ranger biru ya di serial Ninja Steel beberapa tahun setelahnya gitu ya. Dari pada saat di announce kan betul-betul wah bahagia gitu ya, karena wah adik gue ini gitu ya jadi Ranger biru juga gitu ya. Gila, ini salah satu hal yang bikin kita bangga gitu ya, karena mereka berdua ini kan dari Indonesia gitu ya, berkarir di luar negeri, karena memang pas mereka lagi interview kan ya rata-rata pakai bahasa Inggris lah gitu ya. Jadi betul-betul luar biasa lah kayaknya ngelihat si kakak adik ini ya kan, dua-duanya jadi Ranger ya. Luar biasa ya temennya, untuk karir mereka berdua ini betul-betul bersinar sebagai Ranger biru ya temennya. Wah, ini sih best moment lah gitu ya di salah satu Power Morphicon-nya. Kita balik lagi teman ke topik utamanya. Jadi untuk Akane Ninja ini mereka punya dua suit actor berbeda, yaitu ada Kosuke Asai untuk bagian awalnya ya kan, tapi dia itu sempat cedera ya di hari terakhir syuting Tokyo Ghoul, lalu digantikan oleh Yugo Fuji ya teman ya, yang menekan Akane Ninja hingga Shinobi atau sebutan episode dari Ninja itu ya pakai Shinobi ya teman ya, yaitu di episode ke-8 ya teman ya. Asai juga sempat dia suit aktornya tuh hari di episode ke-7 ya teman ya. Dan balik lagi dia pakai untuk suit aktor dari Akane Ninja di episode 9 sampai selesai gitu ya. Nah, jadi untuk nama karakter dari ninja ini pun juga unik loh teman ya. Terutama untuk nama marga Igasaki-nya tuh memang ada klan Igane ya teman ya, di periode Sengoku, yaitu Tateoka Doshun yang dikenal dengan nama Igasaki Doshun ya teman ya. Nama setiap anggota keluarganya pun juga berdasarkan fenomena cuaca. Wow, unik ya teman ya. Lalu di sini kita coba baca ya teman ya. Ada Yoshitaka berarti cuaca bagus, Tsumuchi berarti angin puyuh, lalu Takaharu berarti angin berawan ya, Fuka ya yaitu berarti musim dingin ya, lalu ada Harukaze yaitu nama ibu dari Yakumo ya kan, berarti angin musim semi ya. Juga ada Yakumo berarti awan ya, sebenarnya juga bisa Kato ya teman ya. Terus juga ada Nagi berarti cuaca tenang, dan juga Kasumi berarti kabut. Nah, jadi buat kalian yang masih bertanya-tanya nih ya, kenapa sih karakter Takaharu ini bisa kayak dibilang ya, yaitu leader ya, ketua nih dari ninja ini, tapi kok nyebelinnya minta ampun ya temen ya. Maksudnya awalnya tuh dari Shimoyama juga ya temen ya, yaitu membuat karakternya tuh seperti yang membara ya, dengan jargon ciri khasnya itu tahu kan, yaitu Moete kita
yang itu, oh my god, Muay Thai kitanya luar biasa ya, luar biasa pening ya, kita dengar kayak, "Waduh, Muay Thai kita," terus ya, terus juga itu membuat karakternya ya jadi kayak apa ya, kayak jadi useless sekali nggak sih? Maksudnya malahan ini ya, si adiknya itu, si Fuka itu jadi lebih berekspresi, bereaksi gitu ya, jadi itulah yang ngebuat ya Fuka jadi apa ya, bisa bilang juga yang sabar gitu ya ngadepin kelakuan kakaknya yang harusnya kakaknya yang lindungin gitu ya. Kadang sifat nyebelin itu yang ngebuat Fuka tuh kayak aduh nih mulai lagi nih gitu ya. Jadi itu juga diubah ya karena sama si Shimoyama menjadi karakter yang polos sesuai Shunsuke Nishikawa pemeran Takaru itu juga ya. Jadi ya dia juga mendeskripsikan kata Takaru itu sebagai yang tidak bisa mencerna dengan kepala tapi memiliki pandangan yang tajam ya, seperti itu ya temennya. Dia nggak bisa mikir-mikir ya teman, pokoknya terobos aja ya temennya. Dan kadang-kadang karakter kayak itu pun juga bikin nyebelin ya temennya. Lihat aja kayaknya perannya di ini itu kayak mana ya temennya, senyebelin apa, useless apa ya temennya. Jadi karakter Takaru ini yang ibaratnya di replace sama satu orang. Nah, sebelum kita bahas lagi ya teman-teman ya, Aka Ninja ini menjadi perwakilan ninja juga yang muncul di Super Sentai Psycho Battle ya teman-teman ya. Jadi cuman sih Takaharu aja gitu. Terus juga betul-betul sama gitu ya Muay Thai kita terus sampai juga kena korban dari Gaiso Armor lah gitu ya, betul-betul luar biasa ya teman. Tapi itu nggak muncul lagi ya teman ya. Terakhir kali ya kasih announcement untuk Go Shooter aja ya teman, kayak ya selamat untuk anniversary ke-50 untuk Go Shooter. Terus juga 10 tahun Ninja ini juga belum ada kejutan apa-apa ini ya. Orangnya adalah ini ya temennya, yaitu pemerannya dari Yakumo Kato, yaitu Gaku Matsumoto ya temennya. Jadi bisa bilang juga ini adalah sebenarnya dia tuh ya dijadiin kayak second leadnya lah gitu ya, tapi karena Takaharunya begitu ya, jadi dia malah dijadiin kayak leader utamanya di sini ya. Bahkan dia yang punya visi misi yang bagus gitu ya, serangannya juga mantep-mantep ya. Takaharu juga keren sih gitu ya, actionnya ya, cuman ya karakternya nyebelin parah ya teman ya. Terus juga kalau untuk Yakumo-nya kenapa bisa jadi kayak leader utamanya gitu teman ya, bisa bilang ya untuk semua karakter dari Takaharu ini ya itu seperti kayak bikin pening kepala si Yakumo aja gitu ya, kayak apalagi semuanya tuh betul-betul dia yang ngehandle tuh secara easy gitu ya. Nah habis itu Yakumo ini adalah salah satu Sentai ya, Sentai hero yang bisa bahasa Inggris ya temennya. Ya walaupun dia bilang easy deh, easy gitu ya, tapi ya habis bilang juga dia tuh bisa gitu ya karena dia tuh berkuliah gitu ya. Sekali lagi ya, konsepnya itu adalah saudara sepupu ya temennya, jadi bukan betul-betul keluarga juga gitu ya. Jadi luar biasa ya teman Yakumo ini, karena dia juga pas balik-balikan dia tuh pakai kayak bajunya tuh rapi sekali gitu ya, kayak baru pulang kuliah tuh ya. Yang ini nih ya outfitnya pas muncul di episode 1 ya, itu dia juga kan belajar sihir gitu ya. Itu sama si Subasa Ozu tadi ya teman ya, dia betul-betul menjadikan Subasa Ozu itu sebagai mentornya di situ ya. Aktornya sendiri itu sebenarnya adalah kidal ya teman, jadi awalnya juga sulit untuk belajar menggunakan pedang dengan tangan kanannya. Oh begitu ya. Terus di episode terakhir pada saat roll call-nya tuh tanpa helm ya teman, itu kan semua member kan roll call nggak pakai helm gitu ya. Itu Matsumoto dia melakukan backflip sendiri tanpa bantuan pemeran pengganti. Wah hebat sekali ya. Jadi beberapa serangannya pun juga ya digabungkan dengan sihir lah gitu ya. Jadi pokoknya ada unsur sihir, unsur ninja, teknologi juga ada sih. Jadi ini ya kayak apa ya, kayak Boruto mungkin ya, soalnya itu Boruto kan ada ninja, teknologi juga ada gitu ya. Ini ninja apa ini ya, pokoknya juga ya lah kayaknya Yakumo itu apa ya, jiwa leadernya pun juga terasa gitu ya. Nah, ini dia teman untuk karakter Nagi Matsuo ya teman ya. Jadi karakter atau mungkin bisa bilang member termuda ya teman ya. Maksudnya termuda untuk teenagernya, dan untuk yang sepantarannya itu ya si Fuka Igasaki juga muda gitu ya. Jadi adiknya dari Takaharu ya kan, sama juga Nagi Matsuo ini kan masih muda gitu. Untuk karakternya yang dibuat oleh Shimoyama ini tuh awalnya tuh seperti kayak bahasanya tuh kayak anak hilang ya, maksudnya bukan anak hilang kayak mana ya temennya, tapi kayak anak yang mungkin seperti
yang ibarat tuh masih linglung lah, atau mungkin kayak masih ceroboh gitu ya. Bahkan juga yang dia tuh kan lincah gitu ya, terus juga dia tuh punya kekuatannya itu kekuatan tanah, dan juga dia bisa gunain kekuatan shuriken 5 elemen itu ya temen ya. Dan dia juga bisa satuin dengan kekuatan ini ya kan, kekuatan listrik lah, kekuatan apa namanya, kekuatan dari pedang-pedangnya itu ya kan ya. Jadi betul-betul unik lah gitu ya. Dan ya temanya adalah bagaimana seseorang tanpa kepribadian menemukan kepribadiannya sendiri. Oh, unik juga ya temennya. Dan ini saya juga lihat visualnya pun juga fresh lah temennya, kayak visual memang boy band Jepang gitu kan, antara kayak ini ya temennya. Jadi lihat visualnya pun juga kayak berasa aktornya ini ya, aktornya si Task Zuo Eleven ya temen ya, muka-mukanya tuh kayak gitu ya teman, cuman ini lebih muda lagi gitu ya, gokil. Kita lanjut teman ke karakter si adiknya nih ya, si Fuka Igasaki. Jadi dia juga dibuat karakternya seperti karakter yang mungkin tidak terlalu apa ya, kayak citra ideal anak laki-laki yang menginginkan adik perempuan. Maksudnya lebih ke arah kayak Takaruni ya, ibaratnya ngelayan si adiknya ini ya udah, ya pokoknya tuh dia punya adik gitu ya. Dan juga ibarat tuh tidak kompak lah gitu ya. Bahkan juga sama adiknya sendiri pun juga sampai pusing gitu ya ngeliat karakter Takaru ini ya. Karena itu Fuka dibuat sering bereaksi dingin pada kakak dan ayahnya. Awalnya Fuka ini dibuat lebih tegas seperti anak OSIS di sekolahan, tapi dirubah menjadi Dojiko, gadis ceroboh sesuai saran dari sutradara Nakazawa. Ya kalian lihat aja ya teman, di episode perdana aja ya, itu dia sampai kepleset pisang ya pas lagi gelut kan sama musuhnya dari ini apa, dari Kipaoni Kengetsu itu ya kan, gelut 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 kepleset. Pokoknya gambarannya kayak masih bocilnya tuh terasa lah gitu ya. Oh iya, dia karakter atau aktrisnya sendiri yaitu Yukayan ini, dia menjadi salah satu aktris tokusatsu yang menjadi brand ambasador suatu produk lokal. Tahu nggak? Ya kan, lokal Jepang sih ya, tapi dia juga eksis di Indonesia di tahun 2015 ke atas. Tahu nggak apa yang dimaksud? Ya, Pocari Sweat ya. Jadi salah satunya juga pernah menjadi salah satu bintang iklan lah ya kan ya, di uh, minuman Pocari Sweat ya kan. Kalian bisa cek lah gitu ya, kayak ada MV-nya ya kan, dia ngedance sampai lompat muter ya. Bayangkan untuk Fuka Igasaki ya kan, dari kayu kayan ini betul-betul wah, imut lah gitu ya sebagai adik perempuan ya kan. Bahkan juga di salah satu project spesialnya gitu ya, dia juga bisa menggunakan kekuatan dari 3 senpai-nya gitu ya, yaitu dari Ninja White dan juga Hurricane Blue ya temannya, karena dia juga pakai Bunshin no Jutsu dan juga gabungan dari Hurricane sama Kako Ranger Shuriken ini ya teman, Shuriken spinnya ini. Jadi pastinya dia bisa menggunakan kekuatan 3 sepuh dari shinobi ini ya teman ya. Jadi walaupun clumsy gini mah, dia mah lincah juga gitu ya. Apalagi dia juga betul-betul unik ya kan, sifatnya tuh ya kayak bocil tapi bisa ngelain kakaknya super nyebelin itu. Wah, salah satu hal yang luar biasa lah gitu ya. Berikutnya teman, kita akan bahas untuk Kasumi Momochi ya teman ya. Jadi di sini juga ya uniknya ya kan, aktris asli kan dia tuh pakai nama depannya tuh Kasumi juga ya teman ya. Nama asli kan Kasumi Yamaya gitu ya. Tapi nama peran di ninja-nya itu sama jadi Ranger Pink-nya alias Momo Ninja itu adalah si Kasumi Momochi ya kan. Jadi diubah tuh bagian belakangnya aja gitu ya. Jadi Kasumi Yamaya, Kasumi Momochi ya teman ya. Jadi rata-rata ada juga kayaknya kayak dia tuh pakai nama depannya aja gitu ya, terus diganti bagian belakangnya aja ya gitu ya. Jadi ibaratnya tuh nama Kasuminya tuh ya adalah gitu ya. Jadi mungkin bagiannya tuh Momochi mungkinnya karena rata-rata terutama si Fuka tuh panggilnya itu ya, bukan Momochi Onesan tapi Kasumi Nesan ya kan, Kasumi-chan gitu ya. Jadi kayak gitulah ya teman-teman ya. Nah kalau untuk si Kasumi Yamaya ini, sebelum dia berperan di Ninja, dia udah pernah jadi villain ya teman, di movie Wizard and Force, movie Tyson Ultimatum ya, yaitu sebagai Mikomaki ya kan. Kalau salah dia jadi villain Jody Arts ya teman ya. Dan juga Hilda Gordon di Uchukeiji Next Generation ya. Wah, jadi karakter Kasumi ini pun juga apa ya, yang uniknya tuh dia itu nggak takut hantu ya. Terus juga betul-betul bukan nggak takut hantu sih, dia tuh apa ya, kelemahannya tuh kalau salah hantu ya,
Di episode 23 kan dia pernah dikasih tahu kan ya untuk kelemahan itu seperti apa gitu ya, sampai juga ya terkena baliknya gitu ya untuk kali ini. Terus juga si Kasumi ini juga yang dari seperti kakaknya lah gitu ya, kakaknya bagi si Fuka Igasaki ini bahkan ya. Jadi dibanding Takaharu ya, Kasumi ini cocok jadi kakaknya si Fuka. Dan juga dia nih jago loh teman dalam dia tuh menghilang atau kayak nyamar-nyamar gitu ya teman, karena dia tuh kan ninja terlatih gitu ya, jadi bisa kayak menyamar jadi apa, jadi dinding kah, jadi apa gitu ya, pokoknya dia tuh jago sekali gitu ya untuk menyamar menjadi suatu benda gitu ya. Ayo jujur ya, di sini siapa yang ngewaifuin si Kasumi ya kan ya, ataupun Fuka gitu ya. Jadi jujur aja ini ya. Ini dari segi apa ya, perwaifuan ya. Mungkin kalau dari segi waifu ya mungkin banyak bilang Fuka gitu ya, Fuka Izaki imut, iya saya akuin itu imut banget gitu ya. Tapi untuk secara overall ya, ini entah kenapa saya lebih demen sama Kasumi ya. Kenapa? Ya karena untuk dia juga salah satu ninja dengan skor tertinggi ya, dan juga untuk perannya ini juga seperti kakak tapi kayak ibu juga itu ya, ibu dari si keluarga Igasaki ini yang betul-betul sayang sama Fuka ini juga banyak gitu ya. Kasumi ini ibaratnya cocok lah gitu ya, jadi kayak pendamping untuk Fuka juga, karena lihat karakter kakak Haru ini juga sebagai kakak, ampun dah ya. Apalagi juga untuk perwaifuan ya banyak juga kan yang milih Kasumi ataupun si Fuka gitu ya, pokoknya wah mantap lah. Nah, berikutnya kita punya Megumi Han ya, yang menjadi Luna Kokonoe di projectnya Ninja Comeback ya kan, Ninja Girls versus Ninja Boys ya teman ya. Dan juga ya menjadi salah satu project comeback terakhir mungkin ya yang ada di jajaran Super Sentai saat ini ya, maksudnya ada Shuoja juga sih ya, itu juga jadi yang terakhir. Habis itu nggak ada lagi gitu ya, kayak misalnya nih kan ada kayak Kira Major Comeback atau Returns gak ada gitu ya. Jadi pokoknya movie Returns itu terakhir kali itu ya Shuoja gitu ya, yang juga Ninja ini ya menjadi yang terakhir untuk yang pokoknya tuh yang anniversary-nya kan mereka berdua nih kan kayak anniversary gitu ya. Jadi di sini kita punya Megumi Han yang juga awalnya tuh ya dari musuh dulu ya temennya, dari serial Ninja-nya itu kalau salah dia tuh jadi Izayoi Kyuemon ya temennya. Jadi betul-betul luar biasa ya temennya. Jadi dia kan juga mengisi suara Izayoi Kyuemon, terus juga peran sentral tokusatsu pertamanya setelah sempat menjadi figuran di Moero Robocon yang versi baru ya teman ya, kayaknya perannya itu entah jadi bocil atau apa gitu ya. Jadi untuk Megumi Han ini tuh dia jadi Mido Ninja ya teman ya. Jadi ini salah satu ranger eksklusif dan mungkin disebut sebagai ranger hijau wanita pertama ya teman ya, untuk ibaratnya tuh betul-betul wujud ranger ya teman, bukan wujud monster gitu ya. Jadi ini betul-betul wujud ranger hijau wanita pertama gitu ya untuk saat ini ya kan ya. Jadi hitungannya tuh ya ranger eksklusif di Project Comp ini, dan jadi hitungannya tuh yang pertama gitu ya. Jadi ini kita dapat 3 member ninja cewek lah itu ya. Kalau kayak si yang Chihiro Yamamoto tadi itu bisa jadi ranger ungu mungkin ya, mungkin jadi 4 kali ya. Luar biasa ya teman ya. Jadi di sini tuh ya pastinya diikutin juga kalau untuk yang dikonfirmasi sama si Toei gitu ya, Melee Geki Ranger jadi yang pertama gitu ya, walaupun wujudnya tuh ya wujud monster gitu ya, yang ibaratnya kan dia tuh yang dari musuh menjadi tobat gitu ya, jadi baik gitu. Terus juga untuk yang ranger hijau wanita yang kedua itu adalah si Hami ya kan ya, si Chameleon Green itu yang kedua. Dan untuk yang ketiga ya kan, ini bukan si Dino Fury ya kan ya, bukan ya, kita nggak masukin yang itu, walaupun itu juga ranger hijau wanita ya, tapi beda case ya teman, nanti kita akan bahas ya. Itu pastinya yang ketiga adalah si Kirame Green. Ini salah satu ranger hijau terfavorit ya kan ya, banyak yang bilang lebih suka Sayu lah ya kan ya. Tapi jujur ya, Sena itu visualnya unik banget sumpah, apalagi karakternya yang ceria gitu ya. Dia paling demen sumpah lihat si Sena Hayami ini gitu ya, bukan karena ya posturnya atau apa gitu ya, bukan, karakternya guys luar biasa nggak sih. Mido Ninja ini pun juga unik lah ya teman ya, apalagi kan dia tuh dari musuh. Ini sebenarnya pure musuh ya teman, dia nggak ada tobat juga sih teman, walaupun mati ya, mati sebagai heroik gitu ya. Terus
ya dari kostumnya sendiri pun juga ini helmetnya itu repaint dari Akaniger ya teman-teman ya kan Akaniger dikasih warna hijau gitu ya, yang ditambah ya Dekaniger cewek gitu ya, ditambahkan dengan aksen rock di bawahnya gitu. Betul-betul unik sekali ya teman untuk Ranger hijau ini. Ranger hijau wanita pertama gitu ya. Dan kalau kalian sadar juga ya teman-teman untuk semua Ranger wanita di Ninja ini itu punya kesamaan juga. Jadi ini kita kalau kita lihat dari kostum untuk ceweknya gitu ya. Jadi kalau tema ninja kan pastinya ada yang unik-unik gitu ya. Misalnya nih kalau di Hurricane Blue ini kita nggak ngomongin yang lain gitu ya. Ini kita bahas kostum ya. Ingat ini detailnya ya kita bahas, cuman nggak terlalu spesifik ya teman ya. Maksudnya ya kalian jangan ya mikir aneh-aneh ya teman ya. Hurricane Blue itu ya kostumnya kan itu saya pernah bilang juga kayaknya untuk di apa namanya variasi kostum Super Sentai yang sejauh ini gitu ya. Itu Hurricane Blue ini tuh dia kostumnya tuh kayak swimsuit ya. Tahu kan maksudnya apa? Jadi dia tuh kayak tahu kan kostum swimsuit tuh kayak apa kan, jadi ya yang sampai ke bawah tuh kayak pakai apa ya, kita bilangnya tuh sampai pakai dalaman gitu ya temennya, bagian bawahnya itu yang pastinya kan ditambah dengan aksen roknya itu ya temennya. Terus juga kalau untuk ini tuh juga sama gitu ya, ada dalaman, dia kayak pakai celana aksennya tuh celana hitam pendek gitu ya, yang kayak ini nih ya kan contohnya mau manager ya, dimana yang sebenarnya manager ini kan konsep yang ini tuh adalah konsepnya apa ya sebutannya tuh ada gitu ya, kunoichi ya temennya, kunoichi atau ibarat tuh setai roiki. Jadi kayak ada apa untuk stylenya tuh dia pakai ini apa pakai kaos kaki yang ada di bawah lutut ya temennya. Terus juga dia tuh pakai dalaman di bawahnya kayak misalnya pakai celana inilah dia celana hitam nah ini gitu ya. Jadi konsepnya tuh juga yang ngikutin untuk yang school juga lah gitu ya, makanya juga dikasih seperti ini gitu ya. Ya kalian perhatiin lah temennya, ini entah kenapa lebih better aja gitu ya, karena kalau untuk Hurricane Blue kayak pas lihat tuh aneh gitu ya. Terus kalau untuk yang Ninja ini tuh untuk memonitor sama Shuranger ini kan dia aksen rock ditambah dengan aksen celana pendek hitam itu ya teman, jadi itu menambah kesan femininnya aja ya temennya. Bahkan ya ini juga jadi lebih better aja gitu ya, karena lihat aja ya temennya untuk dari segi posenya aja ini udah cocok lah temennya, karena kostumnya pun juga betul-betul disesuaikan dengan ya style cewek lah gitu ya, jadi tambah asa seperti itu. Nah untuk yang lainnya juga pastinya untuk apa di project ini diperkenalkan ya konsep anime ya temennya. Bayangkan ada konsep anime juga di project comebacknya Ninja ini gitu ya. Jadi wah ini juga yang jadi betul-betul unik lah ya kan di project Ninja ini. Itu lanjut teman ke Kenji Takigawa ya teman. Jadi untuk konsep karakter dari Kenji Takigawa ini itu dibuat anggota ke-6 dan bukan anggota keluarga Igasaki ya. Jadi ya di ceritanya itu dia juga ingin menjadi The Last Ninja ya teman ya, karena nanti kita akan bahas untuk sosisnya ya teman. Ini aja masih kita bahas karakternya ya kan, panjang nih. Terus untuk ya kenapa dia bisa gabung ya, karena dia juga untuk membalaskan dendam lah gitu ya atas kematian ayahnya. Jadi itu mau belajar ninja tapi ya ninja Amerika ya jatuhnya nih ya. Dia juga bisa ngomong Inggris kok ya, kayak hey baby gitu ya, rodeo time atau apa gitu ya. Pokoknya juga dia ngomong Inggrisnya tuh juga banyak gitu ya di series ini. Terus juga ya menempatkan kini sebagai jembatan antara marga Igasaki dengan Kiwemon. Wujud superstar ninja awalnya tidak direncanakan muncul, tapi ditambahkan ketika senjata ninja Gigi Atsuto hadir dan desainnya berdasarkan salah satu desain awal Star Ninja yang tidak jadi terpakai. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Jadi Star Ninja ini pun juga awalnya musuh lah teman-teman ya. Maksudnya dia kan juga sempat dipengaruhi oleh musuh, bahkan dia juga yang sering dihasut sama Kiwemon itu ya teman-teman ya. Jadi dia juga bisa di musuh, dia juga sempat jadi super Star Ninja gitu ya. Jadi bahkan juga episode 27 dia jadi inilah teman-teman ya Chousetsu Star Ninja ya. Itu juga minjem ya teman kekuatan itu sama Akaniger gitu ya. Betul-betul unik, dan dia juga pernah jadi Kamada Shinobi di Kamada CO ya temannya. Wah luar biasa ya teman.
Nah, berikutnya untuk si maksudnya si Sumuji Igasaki ya temennya. Jadi Sumuji Igasaki ini pun juga setelah peran di Ninja ini dia pernah dapat peran di Kamen Rider Revice ya temennya sebagai Tasuke Ushijima, kepala keluarga dari si Claude Ushijima ini. Terus juga dia gabung ke Weekend jadi badut ya. Maksudnya nggak badut juga sih ya. Si Tasuke-nya juga bagus karakternya, kecuali si Hikaru tuh ya. Hikaru tiba-tiba jadi Kamen Rider ya. Di filmnya dari mana gitu ya. Aduh, luar biasa ya teman. Terus si ini yang cewek itu lupa ya siapa namanya ya, pokoknya juga jadi salah satu bagian dari Weekend ya teman, kayak berkumpulan orang-orang hilang arah aja ya teman ya. Terus juga awalnya tuh dibikin kayak ayah yang menunjukkan kemudahan dan kecerdikan dan turut mengambil citra produser dari Jun Hikasa. Tapi setelah bertemu dengan aktornya, si Moyama mengubah arahan tokoh tersebut menjadi karakter yang tidak bisa menunjukkan perasaan sebenarnya. Ya ampun. Waduh, luar biasa sekali ya teman. Langsung teman kita akan bahas untuk villainnya ya di sini. Jadi berdasarkan kayak hero terus ya. Jadi kita akan bahas villainnya langsung ya. Jadi kita lihat teman untuk Kenji Matsuda yang dikenal sebagai Zanki dari Kamen Hibiki dan Jiro atau Karulu di Kamen Kiva. Pertama kalinya mendapatkan peran di Sentai dengan mengisi suara Gabi Raizo, salah satu anggota dari Kibaoni Kengetsu ya. Ini dia menjadi pengawal cerita dan dia tuh kalah sama ini King Shurikenjin ya kan di episode 12. Jadi dia tuh dari yang paling singkat ya temennya, bahkan duel sama Akaniger pun juga yang cukup seru ya gitu ya. Dan juga untuk konsep villainnya ini kan adalah Kibaoni Kengetsu, dia pakai motif yokai ya kan ya, istilah monster atau arwah pada dongeng Jepang. Motif ini sempat dihindari karena sama dengan antagonis di Kaku Ranger dan bersamaan dengan anime Yokai Watch yang sedang populer saat itu, tapi kemudian terasa cocok untuk menyebarkan pengetahuan tentang yokai kepada anak-anak sehingga tetap digunakan. Shuriken yang tersegel pada para yokai Kibaoni awalnya dicanangkan sebanyak 108 buah, tapi dibatalkan karena Kamen Drive yang sedang tayang bersamaan memiliki 108 Red Noodle sebagai antagonis. Gila, kebetulan semua ya temannya. Untuk tema yokai sama kayak Kaku Ranger, jumlah monsternya 108 malah kayak Red Mode ya. Bayangkan, Shuriken diturunkan menjadi 48 buah seperti jumlah bawahan Tateoka Doshun dalam sejarahnya. Tapi semuanya mengatakan itu hanya kebetulan saja. Wadaw. Izaya Keman awalnya direncanakan untuk ditampilkan wujud aslinya, yaitu seorang pria parubaya, tapi karena Megumihan yang seorang wanita sudah mengisi suara Keman sejak awal, ya mungkin dirinya tidak nyaman gitu ya. Untuk paruh awal pun juga udah diselesaikan gitu. Sempat ada rencana untuk identitas Keman itu adalah kakak kandung dari Kinji, tapi produser Takebe menolaknya karena tidak mau ceritanya menjadi terlalu berat sebelah ke Kinji. Oke, jadi takutnya dari Six Legend itu dapat perannya lebih banyak gitu ya. Maksudnya bisa seimbang, tapi malah Takaharunya mungkin dapat spotlightnya pun juga yang terlalu gitu ya. Terus Kemon dibuat sebagai karakter yang memanfaatkan orang di sekitarnya untuk keuntungannya sendiri. Ini terlihat dari desainnya menggunakan motif harimau dan rubah berdasarkan ungkapan sang rubah meminjam kekuatan harimau yang menggambarkan orang lemah yang menggunakan kekuatan untuk melindungi diri sendiri atau mendapatkan sesuatu. Kita coba bahas mekanya kali ya. Jadi di robot ninja ini didesain untuk menampilkan nuansa festival dan apapun yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai aspek budaya Jepang. Shurikenjin mungkin terlihat memiliki tema yang tidak berhubungan antar komponennya, tapi sutradara efek khusus yaitu Hiroshi Butsuda menginginkan setiap komponen memiliki setiap tipe kendaraan yang sudah ada dalam Super Sentai. Seperti ya, motifnya juga menampilkan konsep Cool Japan yang dibuat oleh pemerintahan untuk mengekspresikan budaya tradisional maupun pop Jepang yang sedang berkembang. Setiap komponen Shurikenjin memiliki gambaran masing-masing yang mewakili Jepang, seperti Shinobi Maru ya kan, dari seni bela diri Jepang, yaitu Budo ya, Jepang modern tapi ya. Terus juga Wan Maru berdasarkan budaya Kawaii atau imut atau Wan ya, mungkin boneka ya teman-teman ya. Terus juga Dammaru, truk sampah, dan juga Byunmaru, kereta berdasarkan perkembangan teknologi Jepang. Ya, Shinkansen lah padannya ya. Terus juga ada Dragomaru, yaitu pengaruh dunia barat kepada budaya pop Jepang. Dan kokpit Shurikenjin berdasarkan Mikoshi, yaitu tandu hias yang bisa digunakan pada upacara keagamaan di Jepang. Dan ya, konsepnya pun juga lebih ke arah misalnya untuk Shurikenjin itu dia kayak ditunggangin ya teman-teman ya, jadi kayak menunggangi singgasana gitu. Jadi kayak Shurikenjin itu kayak mengendarai robotnya gitu ya. Bahkan ya untuk kokpitnya sendiri kayak inilah teman-teman ya sekilasnya untuk si kokpit dari Ninja ini, yaitu si Shurikenjin ya. Wah, ini sih
betul-betul unik lah kan, karena dia tuh kayak menaiki singgasana ya kan ya. Konsepnya tuh juga masih tetap dipertahankan ya kan untuk singgasana itu ya. Jadi betul-betul unik sekali lah ya kan ya untuk si Ninja ini. Terus juga untuk mekanya pun juga banyak kombinasi nol teman ya. Shuriken Jin gitu ya. Bahkan juga ada Bison King ya. Itu juga jadi salah satu kombinasi yang unik kan, karena itu cuma 2 mecha doang, Bison Maru sama Rodeo Maru ya temennya. Itu juga ya kombinasi yang unik lah gitu ya. Ada juga si Lion HO ya, terus juga ada kombinasi movie kan itu Kyoryu Maru, terus juga ada kombinasi yang lainnya Drago Maru tuh ya. Terus juga banyak lah ya temennya. Terus ini juga ada kombinasi sama Shinobi Maru lainnya gitu ya, atau mecha lainnya gitu ya. Jadi ada kombinasi UFO Maru, Surfer Maru, terus juga ada Pawn Maru, terus juga ada kombinasi dari Drago Maru juga gitu ya. Jadi pokoknya banyak yang dikombinasikan ya. Nah, untuk kombinasi kata lainnya teman dengan cameo Sentai lainnya itu dengan Tokyo Ranger ini jadi apa yang namanya ya, HO Tokyo Daio mungkin namanya ya. Jadi ini gabungan semua mekannya dari Tokyo Ranger juga gitu ya, dengan Sky Otomonin Lion HO. Terus juga untuk lainnya ada Wild Tosai Shuriken King ya, ini cuma dipasangin shuriken aja gitu ya, yang gede banget. Terus juga ada Shuriken Jin Tridoron, bahkan Tridoronnya pun juga dapat mode Shimaneknya juga ya teman ya. Bahkan ya Trap kan cepat masuk di sini ya. Betul-betul unik sekali ya teman gabungannya. Bahkan ya ini kan dari panak ya kan ya, untuk gabungan-gabungan dari Shinobi Marunya itu. Nah, ini Shuriken Jin Kyoryu Maru ini tuh jadi yang pertama kalinya kan itu gabungan atau dengan dinosaurus yang ori ya teman, bukan gabungan kayak dari Kyoryuger kah atau dari Zyuranger kah. Ini betul-betul original di movie-nya ya teman. Ini eksklusif movie gatainya gitu ya dari Shuriken Jin. Wow, unik sekali ya teman. Sky Otomonin Lion HO ini pun juga jadi satu-satunya Fortress ya, Fortress mecha yang bertemakan singa gitu ya, dan juga jadi mecha humanoid yang cukup besar ya temennya, karena ini pun juga wah satu mecha aja udah keren gitu ya. Apalagi ini yang nunggalinya pun si Takaharunya sendiri ya temennya, akan hijrnya sendiri gitu, bukan Shinobi Marunya tapi Takaharunya sendiri di bagian mulutnya ya teman. Pas dikata itu di bagian mulutnya nih di sini tuh itu dia sendiri ya temennya. Jadi betul-betul unik ya kan, karena ini tuh betul-betul di luar berarti ya, bukan di dalam kokpitnya tapi di luar, dan betul-betul wah luar biasa ya temannya. Tuh gede banget ya Fortressnya ya, Fortress mecha yang betul-betul kuat sekali. Dan bisa dibilang untuk Ninja ini tuh jadi salah satunya series Ninja ya, maksudnya series Sentai yang punya 4 ultimate gatai. Pertama ada King Shuriken Jin yang tingginya tuh sekitar 80 cm ke atas lah gitu ya. Jadi dia juga jadi satu-satunya mecha yang ngalahin Gabi Raizo ya temennya. Itu betul-betul final fight yang cukup menarik lah gitu ya di episode 12 gitu ya. Betul-betul penuntasan yang sangat baik, dan juga gabungannya ya rumit juga sih ya teman, karena kan gabungan dari Bison King dan juga seluruh komponen dari Shuriken Jin juga gitu. Terus juga ada ini ya, HO Shuriken Jin ya. Ini juga jadi salah satu gabungan paling mewah ya. Bahkan ini juga yang paling keren gimmicknya ya, karena dia tuh kayak sambil naik kendaraan gitu ya, naik ke atas kursinya, jadi dikendarain sambil jalan gitu ya, terus sambil tembak-tembak dor, gila apa nggak OP gitu ya untuk HO Shuriken Jin-nya itu ya. Betul-betul cannon segede itu ya. Jadi konsepnya unik sih ya teman, jadi kayak naik singgasana sambil dia dorong ya, didorong kendaraannya, jadi betul-betul jalan ya teman sambil tembak-tembak gitu ya. Unik sekali, apalagi sama Gigi Atsudaio nya gitu ya. Jadi semakin mewah gitu ya untuk gabungan mecha dari si Ninja ini gitu ya. Apalagi untuk solo mechanya ya, solo ultimate mechanya ini juga unik ya teman ya. Pertama ini juga jadi membernya itu yang Bunshin sama Henge ya temennya, jadi gabung mereka ini jadi mekanya ya temennya di sini. Jadi mecha barunya juga untuk mereka yang betul-betul membara di sini. Kokpitnya pun juga bukan kayak yang bisa ditunggai atau apapun itu ya teman, tapi mereka tuh kayak di bara api sambil dia tuh muter-muter ya temennya. Terus juga pastinya untuk konsepnya pun juga ini betul-betul festival sekali kayaknya, apalagi betul-betul membara ya teman. Ini bahkan ada unsur kungfunya ya kan ya, ada unsur karatenya juga gitu,
betul-betul ada konsep bela diri dari Jepang, dan juga bahkan untuk finishernya sendiri pun juga mereka kayak dilontarkan dari cannon yang 6 itu ya temennya, 6 cannon yang langsung mereka kayak nge-slash itu. Kalau untuk digabung sama HO Geki Atsudayo ini tuh mereka kayak ngelontarin projectile 6 komponen mekana ya temennya, jadi wah OP sekali ya temen. Nah, kalau untuk Bison King sendiri ya teman, jadi untuk mecha ini ya temanya cowboy ya teman ya, karena untuk karakter dari Kinji Takegawa sendiri kan ya cowboy gitu ya, betul-betul unik ya kan, apalagi ya konsepnya pun juga betul-betul fresh ya, apalagi juga dia betul-betul punya gunslinger ya, dia tuh tembak menembak gitu, wah keren sekali ya. Nah, kita akan bahas untuk arsenalnya ya teman. Jadi di sini kita punya pedangnya itu adalah Ninja Ichibanto ya teman ya. Dan juga untuk catchphrase-nya kan itu adalah ya Shuriken Cheichi ya teman ya. Dan ya rokolnya sendiri pun juga unik lah teman, sampai kayak apa flip ya kan, sampai muter-muter gitu ya, apalagi kayak sambil kayak salto-salto gitu ya kan ya, itu betulan lah teman ya, bahkan episode terakhirnya pun juga diperlihatkan gitu ya, itu unik sekali ya teman. Untuk Ninja Ichibanto itu juga diperlihatkan bagaimana permainan pedangnya juga unik sekali ya teman, di setiap aktor-aktornya pun juga jago gitu ya. Terus juga untuk ini versi ini ya Chousetsu-nya bukan, untuk super up-nya ya temennya, untuk super power-nya ini lupa namanya apa ya, pokoknya ini bisa disatuin sama pedang Ichibanto yang biasa ya temennya, jadi pas di pun juga jadi kekuatan yang sangat kuat gitu ya. Berikutnya kita punya Karakuri Hengen ya temennya, jadi ini satu-satunya arsenal weapon yang bisa punya berbagai macam senjata ya teman. Ini terakhir kalinya tuh ya ada di ini King's Weapon ya, di King Oger tuh kan pernah kan ya, itu dia punya King's Weapon, dia punya claw ya kan ya, ada juga panah, ada juga pedang gitu ya, dan juga punya ini pistol mode ya teman ya. Kalau ini tuh cuma punya mode ini dagger, mode panah ya kan, dan juga mode claw aja ya teman ya. Jadi ini juga betul-betul unik lah teman dari segi penggunaan ya, walaupun cuma 3 doang gitu ya. Kalau di King Oger tuh sampai 4 ya teman ya, bahkan 5 gitu kalau disatuin sama pedangnya Oger Calibur gitu ya, sama Kira tuh ya. Nah ini kita punya sih Gama-Gama Gun ya, ini salah satu senjatanya unik juga kan, dia itu kodenya itu adalah kodok Gama Bunta ya temennya, Gama Bunta kayak di Naruto gitu ya, itu kan modelnya gitu. Terus dia tuh bisa keluarin lidah yang panjang ya temennya, itu senjata apa, serangan jauhnya gitu. Wah unik sekali lah gitu ya, ini mode terbukanya gitu ya, mode kodok. Dan juga ini kita punya senjata dari Star Ninja ya temennya, ini ada mode gitarnya gitu ya, bisa gitar kan, bisa keluarin senjata apa, kekuatan elemennya tuh angin sama petir ya temennya, unik sekali. Dan juga untuk ini ada burger changer ya temennya, jadi ini salah satu changer bertema makanan ya, pertama kalinya, gila ini temanya tuh burger ya, jadi ini sesuai dengan tema westernnya juga sih ya, jadi itu betul-betul diadaptasi juga, walaupun bukan burger ya teman, tapi dibikin warna silver versi Karakuri Hengennya untuk di versi Ranger Goldnya di Ninja Steel. Bisa juga untuk selfie loh temennya, jadi pas udah monster dikalahkan tuh si Kinji tuh kayak selfie gitu ya, betul-betul dimanfaatkan dengan baik ya temennya untuk orang satu ini. Terus juga untuk Chousetsu Changer ini pun juga, jadi untuk armor Chousetsu itu all for one ya temennya, jadi di stage-nya pun juga semuanya pakai armor Chousetsu ini ya temennya. Jadi walaupun pertama kali itu dipakai sama Akaninja ya, itu betul-betul berapi-api sekali kan, di episode 20 itu betul-betul wah debut yang sangat panas ya kan ya, sama kayak Takaruto panas mulu ya, kepanasan tuh orangnya ya. Wah luar biasa ya temennya untuk Chousetsu Henshin atau Chousetsu Henge ini. Terus juga untuk mecha-mechanya seperti ini kan, dan juga ninjurikennya ya seperti ini ya teman. Untuk arsenal weaponnya wah luar biasa berjibun ya. Nah terakhir nih teman, kita akan bahas untuk openingnya ya teman. Jadi openingnya itu adalah Saike Ninja, dibawakan oleh Yohei Onishi ya teman ya. Kalian tahu kan yang ngisi untuk Ultraman Trigger ya, ready to na itu ya, sama Kira Major ya, Sentai favorit saya nih teman ya, yang itu favorit sekali gitu ya. Terus juga untuk ending songnya juga nggak kalah favorit ya teman ya, yaitu Nanja Moja Ninja Matsuri ya, jadi dibawakan oleh Daiki Ise ya teman ya, dia yang ngisi ini Tokyo Tokyo opening ya, sama juga untuk
di opening Tokyo Ghoul, terus juga pernah ngisi untuk Gyoryuger kalau nggak salah, untuk apa ya, opening ya kalau nggak salah ya. Terus juga dia pernah jadi ini apa, di Zenkaiger tuh jadi namanya tuh Kai ya kalau salah ya, jadi itu dari yang Aka Kaiser ya temennya, Zenkairet maksudnya ya. Jadi itu juga ini ending paling mantap ya temennya, karena maksudnya tuh juga enak gitu pas diikutin untuk dance-nya, bisa nari-nari gitu ya, betul-betul enak lah kayaknya untuk sebagai dance di Ninja yang satu ini. Oke teman, jadi pembahas kita untuk episode kali ini teman, wah cukup panjang ya teman untuk fakta tentang Shuriken Sentai Ninja ini. Dan ya kenapa bisa series ini itu jadi underrated ya, karena gak sebesar ceritanya itu ya kayak ini aja ya kan, Goshuger kayaknya itu kan tentang number one, ini tuh tentang Last Ninja gitu ya, jadi kayak kurang dapet aja gitu konklusinya. Nah bahkan untuk kekuatan ninja ini tuh sempat digunakan di Goshuger itu ya sebagai Bunshin no Jutsu untuk 3 shotnya sampai 5 biji ya temen ya, jadi kayak ya dibikin 5 gitu supaya jadi lebih keren lah gitu ya. Bahkan kan untuk 10 tahun anniversary Ninja gitu ya, bahkan juga Deka Ranger tadi kan itu sebagai 10 tahun dari Deka Ranger, terus juga Master Ranger muncul sebagai 10 tahun dari Master Ranger juga gitu ya. Terus apalagi ya, oh iya, suara dari Tonohiro juga bahkan di ini apa namanya, pas jadi ninja itu dia suaranya pun mirip banget kayak si Taka Haruna, kayak Moete kita gitu. Wah luar biasa sekali ya temennya, kita tunggu aja temennya, semoga aja ada 10 tahun anniversary ninja ya, movie-nya mungkin atau project lainnya, kita tunggu aja temennya untuk next episode. Oke.